Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya pada video kali ini. Saya akan membahas mengenai seluk-beluk sertifikasi halal. Kita akan membicarakan masalah asal-usul bahan yang digunakan di dalam pengolahan produk pangan. Jadi banyak sekali produk pangan yang diolah dengan penambahan berbagai BTP ya, atau bahan tambahan pangan. Di mana BTP itu kita sudah tidak tahu lagi asal muasal dan bahan apa yang diolah menjadi BTP tersebut. Banyak bahan pangan yang ada di sekeliling kita yang kita sebenarnya tidak paham bahwa makanan yang kita konsumsi itu diolah dari bahan apa saja, dengan penambahan BTP apa saja, kemudian prosesnya bagaimana. Yang penting kita hanya mengkonsumsi saja. Ini merupakan salah satu kesalahan yang fatal bagi kita, terutama bagi kaum muslimin. Perlu sahabat halal ketahui bahwa tidak seluruh bahan yang kita konsumsi sehari-hari itu berasal dari produk yang halal. Terutama pada produk yang sudah diolah menjadi produk instan, yang sudah ditambahkan dengan banyak sekali bahan tambahan pangan, yang sumbernya kita sudah tidak tahu lagi. Pada bahasan kali ini, saya akan fokus membahas tentang berbagai produk bahan tambahan pangan yang berasal dari hewan babi. Salah satunya adalah produk olahan bakery yang paling banyak menggunakan bahan tambahan pangan, yang menggunakan banyak emulsifier, menggunakan bahan stabilizer, kemudian banyak juga menggunakan flavor, menggunakan bahan pengembang, bahkan menggunakan beberapa bahan pengawet. Ini yang sumbernya itu bisa berasal dari babi. Jadi kita tidak perlu memahami satu persatu bahan pangan yang kita konsumsi, tidak perlu juga kita harus mempelajari bahan ini berasal dari bahan apa, diolah dari bahan apa. Ada satu kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah bahan yang kita makan atau produk yang kita makan ini adalah produk halal. Dari mana kita tahu? Tentu dari ada tidaknya label halal. Ya. Kalau kita makan di restoran berarti ada tidaknya sertifikat halal. Bahan yang sudah disertifikasi halal, bahan yang sudah dikasih label halal artinya sudah melalui proses audit, sudah mulai proses pengecekan, sudah dilakukan analisa, bahan itu berasal dari bahan apa saja, bagaimana status kehalalannya, bagaimana proses pengolahan bahan itu sudah clear, sehingga sudah dikeluarkan fatwa halal oleh MUI. Nah, itulah yang kita menjadi patokan. Jadi sahabat halal, Bapak, Ibu, kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Kita harus memperhatikan apa yang anak-anak kita konsumsi. Kita harus memperhatikan apa yang saudara kita konsumsi. Tentu berpatokan pada label halal. Jadi babi ini merupakan hewan yang bisa diolah menjadi berbagai produk BTP yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahan ini tentu ada di seluruh lingkungan kita, ada di bahan pangan kita, yang kita tidak tahu lagi bagaimana bentuknya. Baiklah, saya akan memulai dari bagian yang paling luar dari tubuh babi, yaitu bulu. Ya, jadi bulu babi ini bisa diolah atau diekstrak menjadi produk turunan yang berupa sistin atau sistein. Bahan ini merupakan bahan asam amino yang memiliki gugus sulfur. Jadi selain di bulu, bahan sistin dan sistein ini banyak terdapat di rambut. Nah, ini bisa diekstrak. Ini digunakan sebagai bahan enrichment atau bahan penambahan gizi pada produk susu. Jadi sahabat halal, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita membeli susu, terutama susu-susu tertentu seperti susu formula, kemudian susu dengan kategori khusus, misalnya susu diabetes, kemudian susu kalsium, ini harus diperhatikan ada tidaknya label halal karena ada kemungkinan itu ditambahkan sistein. Ya, dan sistein ini bisa berasal dari bulu babi.
Nah, tetapi sistem ini juga tidak selamanya berasal dari bulu babi, boleh berasal dari sistem yang lain. Maka kuncinya ada tidaknya sertifikat halal atau label halal pada produk tersebut. Oke, berikutnya, bulu babi bisa diolah menjadi kuas. Dan penggunaan kuas paling banyak ini pada berbagai produk bakery, produk kue, dan produk olahan-olahan yang lainnya. Ini digunakan untuk mengoleskan kuning telur misalnya, atau mengoleskan bahan-bahan lain di bagian permukaan dari produk bakery, terutama pada kue atau pada roti. Nah, ini perlu sekali kuas yang halus, karena kalau menggunakan kuas yang tidak halus, dia akan memberikan goresan dan tekstur-tekstur yang menjadi tidak baik pada roti. Nah, kuas yang halus salah satunya berasal dari bulu babi. Tetapi tentu tidak semuanya berasal dari bulu babi, bisa berasal dari bulu-bulu yang lain seperti dari goats atau dari swan, ya, itu diperbolehkan. Nah, sekarang bagaimana untuk memastikan bahwa kuas itu berasal dari bulu atau tidak? Nah, jadi kita ambil kuas, kemudian diambil sebagian kecil pada bagian bulunya, terus kemudian kita bakar. Kemudian kita cium asap yang keluar dari hasil pembakaran itu. Apabila memberikan bau seperti rambut terbakar, itu maknanya bahwa bahwa kuas berasal dari bulu, ya. Nah, kemudian tahap kedua, setelah kita tahu bahwa berasal dari bulu, kita pastikan bulu apa. Kita bisa melihat di spek dari kuas tersebut, ya. Kita lihat speknya pada kotaknya misalnya. Apabila kita punya kuas, kemudian speknya sudah tidak ada lagi, maka yang harus kita lakukan, kuas itu harus kita musnahkan, kemudian kita ganti dengan kuas yang baru, supaya kita tahu speknya, bahwa kuas itu berasal dari hewan apa. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat halal tidak perlu khawatir, karena sekarang banyak sekali kuas yang bagus kualitasnya dan tidak berasal dari bulu, yaitu dari silikon. Ya, tentu dari penampakan, dari tekstur, dari wujud kuas itu sudah berbeda, mana yang kuas berasal dari bulu dan kuas yang berasal dari silikon. Oke. Kemudian kuas selain digunakan untuk produk bakery, terutama bagi remaja, para ibu-ibu yang suka mengoles-oles wajah, ya, tentu menggunakan kuas yang bulunya sangat halus, ya, dan salah satunya adalah bulu berasal dari bulu babi. Maka para sahabat halal, para remaja, kemudian para ibu-ibu, marilah bersama-sama kita perhatikan kuas kita yang kita gunakan untuk make up, yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, kita pastikan bahwa tidak berasal dari bulu babi, ya. Memang kuas ini tidak kita konsumsi, tetapi apabila bersentuhan dengan produk pangan, misalnya dengan kue atau produk bakery, tentu produk ini akan menjadi haram. Kenapa? Karena kuas ini merupakan najis mughaladoh, ya. Demikian juga pada saat kita menggunakan kuas untuk keperluan make up, tentu tidak dimakan. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa bulu babi ini merupakan najis mughaladoh yang sangat mengganggu pada saat pelaksanaan ibadah kita. Tentu ibadah kita menjadi tidak diterima. Maka sekali lagi harus kita perhatikan dengan baik. Oke, berikutnya bagian tubuh babi yang juga banyak digunakan untuk keperluan pangan adalah kulitnya. Kulit babi untuk apa saja? Yang pertama, kulit babi diolah menjadi kolagen. Ya, kolagen ini juga banyak ditambahkan untuk bahan kosmetik, terutama bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kulit menjadi kejal. Ya, untuk kulit menjadi kejal, kencang, sehingga awet muda, ini perlu mengandung kolagen. Nah, remaja dan ibu-ibu perlu perhatikan bahwa harus dipastikan bahwa kolagen yang ada di dalam kosmetik Anda itu tidak berasal dari kulit babi. Ya, nah ini juga sama kasusnya seperti pada bulu babi. Memang kita tidak mengkonsumsi kolagen, tidak juga mengkonsumsi kosmetik. Tentu yang sangat mengganggu pada saat kita melakukan ibadah, ya, karena ibadah kita menjadi tidak sah karena kita menanggung najis mughaladoh. Berikutnya, kolagen digunakan untuk sosis, ya, terutama pada bagian casingnya, supaya casing sosis menjadi lentur dan memiliki tekstur yang baik. Itu ditambahkan bahan yang disebut dengan kolagen yang bisa berasal dari kulit. Nah, titik kritis
pada pengolahan sosis, bukan hanya pada casingnya saja, tetapi juga pada bagian dagingnya. Ya, isi dari sosis itu juga harus diperhatikan. Maka dari itu, sahabat halal, Bapak Ibu, pada saat ingin mengkonsumsi sosis harus diperhatikan ada tidaknya sertifikat halal atau label halal pada sosis tersebut. Apabila tidak ada label halalnya, silahkan diganti dengan sosis yang ada label halalnya. Berikutnya, kulit pada kulit babi diproduksi atau selanjutnya disamak, kemudian diolah menjadi berbagai produk gunaan ya, seperti jaket, kemudian tas, sepatu, dompet. Ya. Sudahkah Bapak Ibu perhatikan tas dan sepatu yang digunakan, terutama tas dan sepatu kulit, itu berasal dari kulit apa? Ya. Dompet yang kita gunakan berasal dari kulit apa? Kalau berasal dari kulit babi, maka akan menyebabkan terganggunya kebersihan kita, terutama kita akan menanggung najis muladoh. Tentu disebabkan karena tas yang kita bawa pasti akan bersentuhan dengan badan kita. Terutama dompet juga begitu. Bahkan bapak-bapak sering membawa dompet untuk sholat ya. Nah ini tentu akan sangat mengganggu. Nah berdasarkan Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014, ini juga sudah diatur bahwa barang gunaan ini termasuk barang yang harus bersertifikat ya, harus bersertifikat halal, terutama barang-barang yang berasal dari kulit ya. Oke, berikutnya kulit juga dibuat cecek dan raba ya, tapi ini bentuknya masih kelihatan ya. Nah, berikutnya kulit diolah menjadi gelatin ya. Nah, gelatin ini bukan hanya berasal dari kulit saja, tetapi bisa berasal dari bagian tulang ya. Jadi ada dua bagian tubuh penting di dalam tubuh babi yang kemudian diolah menjadi gelatin. Selain kulit ada tulang. Oke. Untuk apa gelatin ini? Gelatin merupakan produk yang kemudian diolah menjadi berbagai bahan tambahan pangan yang sangat fungsional ya. Yang pertama digunakan sebagai emulsifier ya. Emulsifier ini bahan BTP yang digunakan untuk menyatukan antara bahan air, kemudian bahan lemak dan bahan protein ya. Sehingga pada saat di dalam bahan itu mengandung 3 komponen ini dia tidak terjadi pemisahan, misalnya seperti pada santan ya. Santan itu ada air, ada protein, terus ada lemak. Jadi kalau kita biarkan santan itu tentu akan mengendap di bagian bawah, ada bagian tengah dan ada bagian yang paling atas. Nah, untuk mencegah terjadinya pemisahan pada suspensi tadi, maka diperlukan bahan yang disebut dengan emulsifier. Nah, penggunaan emulsifier secara luas ini terdapat pada produk yogurt, es krim, dan mentega. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang mengkonsumsi es krim yang menggunakan mentega dalam berbagai keperluan harus diperhatikan, harus dipastikan bahwa es krim dan mentega yang Bapak Ibu konsumsi ini mengandung emulsifier yang halal. Oke, berikutnya. Gelatin selain digunakan sebagai emulsifier, digunakan juga sebagai stabilizer, ya. Stabilizer atau sering disebut sebagai penyetabil. Kalau emulsifier ini berfungsi untuk menyetabilkan komponen yang ada air dan lemaknya, sementara pada stabilizer ini digunakan untuk menyetabilkan bahan-bahan yang didominasi oleh air dan senyawa-senyawa larut air, ya. Misalnya seperti stabilizer yang digunakan untuk jus, kemudian untuk sirup, ya, kemudian stabilizer juga digunakan untuk margarin. Nah, oke. Berikutnya, gelatin digunakan sebagai bahan pelembut ya, yang kemudian digunakan untuk cake dan digunakan untuk biskuit ya. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa produk cake atau biskuit atau produk dari bakery ini merupakan produk yang sangat rentan karena banyak sekali bahan-bahan yang berasal dari babi yang bisa digunakan. Tadi sudah saya sebutkan salah satunya adalah kuas, kemudian yang kedua emulsifier. Emulsifier itu digunakan untuk mentega dan mentega merupakan salah satu bahan utama yang digunakan pada pembuatan bakery dan cake. Kemudian gelatin digunakan sebagai pelembut, ini juga banyak digunakan untuk cake dan biskuit. Oke. Berikutnya gelatin selanjutnya banyak diolah menjadi puding
Nah, jadi untuk menghasilkan puding dengan tekstur yang lembut, tekstur yang bagus, tetapi tidak terjadi sineresis, ya. Sineresis itu artinya keluarnya cairan dari puding, itu disebut dengan sineresis. Ini bisa dicegah dengan pemberian atau penambahan gelatin, ya. Dan gelatin ini bisa berasal dari gelatin babi. Kemudian gelatin ditambahkan untuk pembuatan jelly. Kemudian selain itu ditambahkan pembuatan selai. Ini yang masih satu kategori marshmallow, ya. Marshmallow adalah permen jelly juga, yang permen soft permen, ya, atau permen yang empuk. Berikutnya gelatin ditambahkan pada pembuatan dunia medis, ya. Ini digunakan untuk kapsul sebagai pembungkus obat. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa obat-obatan pun ternyata tidak luput dari komponen gelatin, ya, dan harus diperhatikan gelatin yang berasal dari babi statusnya adalah haram. Nah, untuk kapsul selain dari gelatin babi, dari gelatin apa? Bisa juga berasal dari gelatin sapi tentunya, atau dari hewan-hewan halal lainnya. Oke. Berikutnya, komponen yang juga tidak kalah penting dari tubuh babi dan diolah menjadi berbagai produk adalah darah. Darah banyak digunakan untuk dunia medis, kemudian untuk media fermentasi ini paling banyak digunakan, ya. Untuk media fermentasi misalnya pada pembuatan vitamin, kemudian bisa juga darah digunakan untuk media-media fermentasi pada pengujian di laboratorium, itu juga harus diperhatikan, ya. Kemudian bagian lain yang juga banyak dimanfaatkan yang berasal dari babi adalah tulang, ya. Untuk apa saja tulang? Nah, tulang paling banyak itu diolah menjadi karbon aktif. Nah, selanjutnya karbon aktif ini bisa digunakan untuk berbagai fungsi. Salah satunya digunakan sebagai penjernih air. Jadi sahabat halal, Bapak Ibu, yang mengkonsumsi air dalam bentuk air kemasan ataupun air isi ulang ini juga harus diperhatikan, ya. Di dalam proses penjernihan air itu ada salah satu tahap yang disebut dengan penyaringan dengan menggunakan karbon. Nah, karbon ini yang harus diperhatikan, karbon aktifnya berasal dari apa? Ya, karbon aktif itu bisa berasal dari arang, bisa berasal dari bahan tambang, ya. Arang pun sangat beragam. Ada yang berasal dari tempurung, ya, tempurung kelapa, ada juga dari tempurung kernel kelapa sawit, berasal dari kayu dan bahan tambang. Nah, yang harus dicermati itu yang berasal dari tulang, ya. Tulang itu bisa berasal dari sapi, bisa berasal dari babi. Dan kualitas karbon aktif yang paling bagus adalah kualitas karbon aktif yang berasal dari tulang, sehingga harus diperhatikan, ya. Nah, kemudian tulang selain digunakan untuk karbon aktif, ini diambil kalsium dan fosfornya yang selanjutnya bisa ditambahkan dalam berbagai keperluan, misalnya kalsium ini ditambahkan pada enrichment untuk produk susu, kemudian digunakan untuk tambahan minuman, dan yang paling penting kalsium dan fosfor ini biasa ditambahkan pada pembuatan pasta gigi, ya. Sudah kan Bapak Ibu peduli dengan pasta gigi yang digunakan? Sudah adakah label halal dalam pasta gigi itu? Nah, itulah harus diperhatikan. Nah, jadi itulah bahasan mengenai berbagai produk makanan atau BTP yang kemungkinan bisa berasal dari tubuh babi yang tentu akan memberikan status yang tidak halal di dalam produk pangan tersebut, ya. Oke. Jadi marilah sahabat halal, Bapak Ibu, perhatikan apa yang kita konsumsi, ya. Perhatikan apa yang kita makan, perhatikan apa yang anak, kemudian keluarga, anak istri kita konsumsi. Marilah bersama-sama kita jaga supaya kita tidak mengkonsumsi produk makanan yang mengandung babi yang statusnya adalah haram. Nah, mari kita juga sebarkan kepada kawan kita, kepada tetangga, kita semangatkan bahwa hidup ini harus mengkonsumsi makanan yang halal. Kenapa? Karena ibadah kita itu tentu akan sangat dipengaruhi dengan apa yang kita konsumsi. Oke, demikian bahasan kita mengenai produk atau bahan olahan yang berasal dari produk babi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.